Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi ingin menyampaikan materi tentang literasi media. Kami yang beranggotakan 5 orang yaitu Alif Fatkur Rahman, Amelia Putri Ruwinda, Ari Nur Salam, Alia Sidkia, dan Diana Dia Sutrisni. Yang pertama akan disampaikan oleh Mas Alif, monggo. Baik, terima kasih Mas Ari. Terkait materi yang pertama, yaitu pentingnya literasi media di masyarakat dengan kebinekaan. Sejak terbukanya kebebasan informasi dan teknologi media, pertumbuhan media massa dan media baru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Media komunikasi yang telah bermetamorfosis menjadi media digital, perkembangannya semakin beragam, lebih gampangnya direpresentasikan oleh pertumbuhan smartphone dan sejenisnya. Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi, tentu ada beberapa konsekuensi yang berkonotasi positif maupun negatif atas pengaruh penggunaan teknologi media komunikasi itu. Pada saat yang sama, media menanamkan nilai ideologi baru berupa gaya hidup, budaya konsumeri, dan model peniruan sikap serta perilaku para artis atau aktor tertentu yang dipopulerkan melalui media. Maka dari itu sudah waktunya penetrasi media yang semakin gencar dan bebas harus diimbangi dengan literasi media sebagai budaya tangkal atas dampak negatif media. Di samping itu, literasi media juga bertujuan untuk melindungi konsumen yang rentan dan lemah terhadap dampak media penetrasi budaya media baru. Bisa jadi progres literasi media didasarkan pada semakin pesatnya gempuran informasi media yang tidak diimbangi dengan kecakapan mengkonsumsinya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka literasi media juga berlaku pada konsumen media online atau media baru yang tersebar melalui jejaring internet. Demikian juga pengawasan di komunitas, kelompok masyarakat tertentu yang peduli terhadap perkembangan konvergensi media, serta pemberdayaan kearifan lokal yang berkembang di komunitas masyarakat. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan Mbak Alia Sidkia. Monggo. Baik, materi selanjutnya yaitu penelitian terdahulu mengenai literasi media yang dikemukakan oleh Marfuah Sri Sanityastuti pada tahun 2014, yaitu menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai inteligensia yang kritis dalam menghadapi keberhasilan TV mempengaruhinya. Mereka bisa memilih tayangan yang menjadi kebutuhannya. Menonton bukan berarti dipaksa tunduk pada hal-hal yang ditonton. Masyarakat pandai mengkonstruksi dan reproduksi dirinya terus-menerus agar membentuk peradaban yang bermartabat. Yang kedua yaitu penelitian dari Anissa Aninditya pada tahun 2012, yaitu mengemukakan tentang proses pemberitaan media cyber tidak sama dengan media cetak. Media cyber dituntut segala hal berlangsung cepat melalui pendekatan kualitatif. Yang selanjutnya yaitu penelitian dari Bogdan dan Tyler pada tahun 1975. Mengidentifikasikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya yaitu menurut John Creswell pada tahun 2015, studi 45 kasus merupakan studi penyelidikan di mana peneliti mengeksplorasi dan memahami secara mendalam terhadap sebagian atau keseluruhan dari program acara, aktivitas maupun proses. Selanjutnya, pendekatan sosiologis akan dijelaskan oleh Mbak Amel. Baik, terima kasih. Pendekatan sosiologis terhadap fenomena literasi palsu serta tujuan literasi media. Berdasarkan konsep sosiologi yang memandang masyarakat sebagai
kelompok masyarakat dalam konteks merebaknya persebaran hoax, masyarakat dapat mengalami kemunduran moral yang dapat membahayakan peradaban, khususnya bagi masa depan generasi muda. Masa depan apa yang akan didapatkan oleh anak-anak dan remaja yang sejak kecil telah menyaksikan, bahkan mengakses dan mempercayai keberadaan informasi palsu atau hoax. Edukasi berperan dalam mengembangkan literasi media melalui aktivitas yang menekankan pada aspek mensosialisasikan bagaimana cara mengakses, memilih program yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan yang lebih menjadi prioritas dalam memecahkan kehidupan dalam keseharian. Permasalahannya yang menjadi tantangan adalah seiring dengan derasnya arus informasi media, masyarakat pun dibuat kebingungan dan tidak mampu memilah, menyeleksi, serta memanfaatkan informasi yang sudah mereka peroleh. Tujuan literasi media. Terdapat dua pandangan utama yang berbeda dan menggiat literasi media. Menurut Alderheit pada 1992 yaitu proteksionis, menyatakan pendidikan media atau literasi media dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat sebagai konsumen media dari dampak negatif media massa. Preparasionis menyatakan bahwa literasi media merupakan upaya mempersiapkan warga masyarakat untuk hidup di dunia yang sesak media, agar mampu menjadi konsumen media yang kritis. Selanjutnya yaitu Materi 4. Selanjutnya materi 4 akan saya sampaikan, yaitu tentang upaya dan strategi mengembangkan model literasi media dalam menganalisis informasi palsu. Upaya dan strategi melalui pendekatan kebinekaan atau citizenship education dan kewarganegaraan digital citizenship, berfokus pada upaya mempersiapkan individu yang melek informasi dan warga yang bertanggung jawab. Tujuan utama yaitu meningkatkan kesadaran tentang hal politik, sosial, budaya, individu, dan kelompok, termasuk kebebasan berbicara dan tanggung jawab, dan implikasi sosial yang muncul. Perhatian pada pendekatan kebinekaan terkait pesan kebencian meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi pesan kebencian, sehingga memungkinkan individu untuk menangkal pesan kebencian. Koser dan Steige, 2005. Salah satu tantangan saat ini yaitu mengadaptasi tujuan dan strategi ini ke dunia digital. Tidak hanya menyiapkan argumen, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan teknologis bahwa setiap warga negara mungkin perlu untuk menetralkan kebencian yang disebabkan melalui berita media online dan media sosial. Secara operasional, aspek literasi media ini harus bisa memunculkan kesadaran tentang posisi dan peran media baru atau new media dalam kehidupan berbangsa. Warga harus sadar bahwa media ibarat pisau bermata dua, bisa untuk membangun masyarakat atau merusak masyarakat dengan dampak-dampak yang diakibatkannya. Dari sisi kompetensi, literasi media dalam pendidikan kewarganegaraan harus mampu melahirkan kemampuan literasi media yang tinggi, ditandai oleh 5 tanda, yaitu yang pertama, daya kritis dalam menerima dan memaknai pesan. Yang kedua, kemampuan untuk mencari dan memverifikasi pesan. Yang ketiga, kemampuan untuk menganalisis pesan dalam sebuah diskursus. Yang keempat, memahami logika penciptaan relation oleh media. Yang kelima yaitu kemampuan untuk mengkonstruksi pesan positif dan mendistribusikan pada pihak lain. Pertimbangan. Target literasi media berkebinekaan ini terutama diarahkan ke kalangan muda
dengan beberapa pertimbangan, yaitu usia. Usia muda merupakan fase rawan di mana mereka belum memiliki konsep diri yang kokoh. Jiwa muda diwakilkan oleh semangat yang menggebu dan kecenderungan cepat bereaksi pada stimulus dari luar. Penggunaan media terbesar. Kalangan muda inilah penggunaan media baru terbesar. Mereka ini merupakan produk asli dunia digital, native digital yang akan mewarnai hiruk-pikuk dalam dunia online. Selanjutnya yaitu tujuan literasi media. Tujuan literasi media merupakan adalah untuk menganalisis warga masyarakat yang well informed serta dapat membuat penilaian terhadap konten media berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap media yang bersangkutan. Literasi media mempunyai konsep memfasilitasi khalayak konsumen media atau publik untuk berbudaya dalam memanfaatkan media sosial. Selanjutnya yaitu kesimpulan oleh Mbak Diana. Monggo Mbak Diana. Kesimpulannya adalah sejak terbukanya kebebasan informasi dan teknologi media, pertumbuhan media massa dan media baru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka literasi media juga berlaku pada konsumen media online atau media baru yang tersebar melalui jejaring internet. Masa depan apa yang akan didapatkan oleh anak-anak dan remaja yang sejak kecil telah menyaksikan bahkan mengakses dan mempercayai keberadaan informasi palsu atau hoaks. Edukasi berperan dalam mengembangkan literasi media melalui aktivitas yang menekankan pada aspek mensosialisasikan bagaimana cara mengakses, memilih program yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan yang lebih menjadi prioritas dan memecahkan kehidupan dalam keseharian. Pertama, secara umum, usia muda adalah fase rawan di mana mereka belum memiliki konsep diri yang kokoh. Tetapi bagi mereka yang rentan pemahamannya terhadap media, tentu sulit membedakan mana konten media yang bermanfaat dan mana yang bermasalah jika dikonsumsi masyarakat tertentu. Hal ini sejalan dengan tujuan literasi media adalah untuk menghasilkan warga masyarakat yang well informed serta dapat membuat penilaian terhadap konten media berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap media yang bersangkutan. Ya, itulah tadi presentasi dari kami dari kelompok 5. Apabila dari kami terdapat kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya bisa didiskusikan di grup WA apabila ada pertanyaan serta kritik. Dan dari kami sekian, billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.